Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Semoga nikmat yang kita rasakan hari ini adalah nikmat yang mampu mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua adalah barisan umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengingatkan kepada diri dan kepada jamaah sekalian bahwa untuk kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu ada upaya yang harus kita upayakan supaya nanti di yaumil qiyamah Allah mengakui kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu upaya yang harus kita upayakan adalah dengan memperhatikan urusan muamalah kita semua, agar jangan sampai muamalah yang kita lakukan adalah muamalah yang keluar dari rel-rel syariah. Meskipun sebenarnya Islam sudah mengatur secara fleksibel urusan muamalah, bahkan dihukumi bebas dan mubah. Kita kenal kaidah muamalah pertama itu adalah kaidah dasarnya al-aslu fil muamalati al-ibahah wal hurriyah. Asal hukum dalam perkara muamalah adalah bebas dan mubah alias boleh, hatta yadulla dalil ala tahrimiha, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka selama itu pula aktivitas muamalah kita dihukumi dengan hukum mubah dan hukum yang bebas. Tapi meskipun demikian, larangan-larangan syariah terkait muamalah itu sebenarnya tidaklah banyak. Tapi kadang kita, meskipun tidak banyak, setan itu mengarahkan kita untuk justru melakukan keharaman-keharaman tersebut dibanding kehalalan yang sangat banyak. Ini tipu daya setan ya. Jalan yang mubah itu banyak, tapi orang seseleke karena jalan anu haram biasana. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita seputar muamalah. Kali ini seputar pasar dalam Islam. Bagaimana Islam menyikapi atau konsep Islam seputar pasar. Secara definisi pasar tidak usah didefinisikan karena sudah menjadi pengetahuan umum. Pasar tenu kitu gitunya. Didefinisikan masuk rada justru rada hese gitunya. Nah, bagaimana konsep pasar dalam Islam? Insya Allah kita akan melihat berdasarkan tinjauan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi sebelum ke sana, aktivitas orang-orang pasar, dalam hal ini pedagang, itu ada hal yang harus diperhatikan. Kembali saya mengulang dan mengingatkan bahwa ketika kita sebagai pedagang, ada hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sebagaimana nasihat Umar bin Khattab, la yabi'u fi suqina illa qad tafaqaha fid din. Jangan pernah engkau dagang di pasar kami kecuali sebelumnya engkau fahamkan diri kamu ilmu agama. Jadi bagi orang yang hari ini terlibat di pasar, maka dipastikan kita harus memperdalam ilmu agama.
Karena kata Umar bin Khattab, jangan pergi ke pasar, tidak boleh bertransaksi di pasar orang yang tidak faham ilmu agama. Karena akan ada banyak madarat, akan ada banyak bahaya ketika kita tidak faham syariat, kemudian kita di pasar, menghabiskan waktu di pasar, tentu akan lebih banyak madaratnya dibanding kebaikannya. Kemudian Ali bin Abi Thalib dalam sebuah asarnya bahwa manit tajaro, barang siapa yang berdagang qabla ayyatafaqqaha fid din, sebelum memahamkan dirinya ilmu agama, faqad irtatama fir riba tsumma irtatama, maka dia akan terjerumus ke dalam riba, kemudian terjerumus kata Ali bin Abi Thalib. Maka marilah kita memahamkan ilmu agama dengan sebaik mungkin kalau kita hari ini sebagai pedagang. Karena ada hadis Nabi juga mengatakan bahwa para pedagang itu tempat asalnya atau status asalnya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innat tujara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran." Sesungguhnya para pedagang bakal Allah bangkitkan pada hari kiamat dengan status sebagai fujjar, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat kejahatan. Fujjar, kita tahu dalam Al-Qur'an fujjar itu lawan dari abror, orang yang senantiasa berbuat baik. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang abror itu Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam luapan kenikmatan yang Allah berikan. Tapi ketika dia fujjar, wa innal fujjara lafi jahim, ketika dia fujjar, lafi, sungguh dia berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang fujjar? Salah satunya adalah pedagang. Berarti kalau demikian, kesimpulannya bukan kita tidak boleh dagang, tapi silahkan berdagang. Tapi tadi nasihat Umar bin Khattab, pastikan kita memahamkan diri ilmu agama. Karena kalau kita tidak faham ilmu agama, kita akan terstempel fujjar. Mau tidak mau, suka tidak suka, stempel pedagang itu lebih dekat kepada fujjar. Tapi ketika kita faham ilmu agama, insya Allah kita akan melepaskan diri dari stempel fujjar, bahkan menuju abror. Dan hadis tersebut pun tidak sampai di sana. Illa manittaqallah wa barra wa sadaqah, kecuali pedagang yang senantiasa berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan, dan juga pedagang yang jujur. Illa manittaqallah, kecuali pedagang yang jujur, pelaku pasar yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa barra, pelaku pasar yang senantiasa berbuat kebaikan di dalamnya. Wa sadaqa, dan pelaku pasar yang jujur. Itulah pedagang, pelaku pasar yang dikecualikan dari stempel fujjar. Tapi kalau kita tidak takwa kepada Allah, pedagang tidak takwa kepada Allah, wayahna berarti dekatnya stempel fujjar. Kalau pedagang dia tidak banyak berbuat kebaikan, sama, wayahna dia masuk ke wilayah fujjar. Dia dagang tidak menggunakan menjunjung tinggi kejujuran, maka wayahna dia stempelnya adalah stempel fujjar. Illa manittaqallah, kecuali pedagang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya bukan lari dan berhenti jadi tukang dagang. Karena kalau kita berhenti menjadi tukang dagang, itu juga madarat besar bagi umat Islam. Berarti perekonomian nantinya akan dikuasai oleh orang-orang non-muslim, oleh orang-orang kafir. Ini pun madarat untuk kita semua. Maka pastikan ketika kita hari ini pelaku pasar, jadilah pelaku pasar yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa pelaku pasar yang takwa kepada Allah? Lihat Quran surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah
wa ita'iz zakah wa yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Pastikan kita memiliki karakter takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diejawantahkan dalam rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kita meskipun sibuk di pasar, sibuk melayani pelanggan, tapi tidak terlalaikan dari zikrullah. Zikrullah dalam pengertian holistik, dalam pengertian yang sempurna, bukan hanya bil lisan. Bukan artinya ketika ngaladangan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah begitu oge gitu. Tapi bentuk zikrullah Allah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, merasa muraqabatillah di tempat kerja kita, di pasar, di jonggo kita, kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah selama 24 jam. Ada CCTV, ya. Muraqabatillah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu memang ada zikir-zikir yang terus kita lafalkan. Kalau kita sedang tidak melayani pelanggan misalkan, maka diusahakan lidah kita pun, mulut kita pun basah dengan zikrullah. Supaya apa? Supaya nanti aktivitas di pasar kita terlindungi dari hal-hal negatif. Kemudian an-dzikrillah wa iqamis shalah, dari menunaikan salat. Pedagang, pelaku pasar yang takwa kepada Allah adalah pelaku pasar yang juga tidak terlalaikan dari menunaikan salat. Salat yang mana? Kata para ulama, an huduris salatil jamaah, dari menghadiri salat jamaah. Bukan sembarang salat, tapi salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Jadi kalau misalkan hari ini kita terlenakkan karena aktivitas dagang kita sehingga kita tidak berjamaah di masjid bagi laki-laki, maka sedikit mendekatkan diri kita ke stempel fujar. Tapi kalau hari ini bisnis kita mampu tidak melalaikan kita dari sholat ke masjid berjamaah, maka insya Allah kita dalam upaya menjauhi stempel fujar. Gitu. Jadi itu indikasinya tuh Pak. Kalau kita lalai, kemudian sholat kita tidak berjamaah, tidak menghadiri sholat jamaah, gara-gara sibuk dengan aktivitas ekonomi kita, maka bisa jadi kalau terus-menerus seperti itu, kita mendekatkan diri kita ke stempel fujar. Wa innal fujara lafi jahim. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kemudian dari menunaikan zakat. Maka di Islam ada zakat tijarah, zakat perdagangan, ya. Wa ita'iz zakah wa yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Dan orang-orang yang pedagang yang dia takut akan satu hari di mana hati dan penglihatannya Allah guncangkan, takut pada hari kiamat pada intinya. Jika para pelaku pasar sudah takut pada hari kiamat, insya Allah tidak akan banyak terjadi pelanggaran di pasar, tidak akan pernah terjadi penimbunan, tidak akan pernah terjadi kebohongan, pengelabuan dan sebagainya. Kenapa? Karena para pelaku pasar sudah ingat Allah dan juga ingat pada pembalasan hari kiamat. Maka kalau ternyata pelaku pasar memiliki karakter takwa seperti yang digariskan An-Nur 37, justru dengan aktivitas di pasarnya mampu mengantarkan yang bersangkutan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surganya pun surga yang levelnya tidak main-main. Karena di hadis disebutkan at-tajirus saduqul amin, para pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin wasyuhada'i wasiddiqin, akan ke surga bersama para nabi, bersama para syuhada dan para siddiqin. Jadi itu kabar gembira dan kabar tidak gembiranya. Kabar tidak gembiranya fujar, tapi kabar gembiranya ketika kita bisa memiliki karakter takwa dalam urusan dagang kita, maka justru aktivitas perdagangan yang kita jalankan menjadi jalan, menjadi sebab kita sesurga atau level surga kita sedikit
berbeda dengan level surga kenabian. Itu kan luar biasa. Karena kata para ulama bukan artinya sesurga dengan Nabi, Pak, tapi menggambarkan makomnya dekat dengan surga Nabi. Makomnya dekat dengan orang-orang yang mati syahid, meskipun kita tidak mati syahid. Ketika kita jadi pedagang yang jujur dan amanah. Amanah tentu bukan hanya dalam pengertian penunaian hak dan kewajiban kepada makhluk, tapi juga menunaikan hak dan kewajiban kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi bentuknya ketika Allah manggil kita untuk sholat, ya sholat, berarti kita amanah tuh. Amanah terhadap kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait aktivitas kita di pasar, mudah-mudahan pasar tempat kita bermuamalah menjadi sebab kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ke materi pasar dalam Islam. Ayat Al-Quran dan hadis tentang pasar. Pertama, Quran surat Al-Furqan ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna lahu ma'ahu nadhira. Ayat ini menggambarkan bahwa para nabi, para rasul itu adalah manusia biasa, bukan dari golongan malaikat. Mereka makan sebagaimana kita makan, dan mereka pun yamshuna fil aswaq, mereka pun berjalan-jalan di pasar. Tapi bukan berarti jalan-jalan tanpa tujuan, sebagaimana kita hari ini lamun aya karudet ngahilangkeun karudetna ke mana? Shopping kan ya, mall. Padahal mall dan pasar itu bukan tempat ngahilangkeun karudet gitu. Kita hati-hati di pasar, kita hati-hati di mall, karena ternyata nanti ada keterangan pasar itu tempat berkumpulnya setan gitu ya. Banyak hilingna ke tempat setan gitu ya. Nyai hiling mah harus ke tempat yang jauh dari setan. Urang mah nyampel gitu ya. Kertel lagi labil gitu ya. Hulang-hulang katambah urang lumpatna kanu loba setan. Maka ini bahaya sebenarnya. Yamshuna fil aswaq ini bukan jalan-jalan biasa, tapi dalam rangka memenuhi kewajiban seorang laki-laki mencari nafkah di pasar gitu. Menggambarkan Nabi pun orang biasa dan melakukan aktivitas perekonomian sebagaimana biasa, dan ke pasar adalah bukan hal yang terlarang, hal yang dibolehkan, bahkan ini menjadi sebuah kebutuhan. Jadi silahkan pada dasarnya, tapi kita sebagai kaum muslimin harus hati-hati, karena pasar itu bukanlah tempat terbaik, tapi tempat terburuk gitu. Tapi untuk sekedar kita pemenuhan nafkah, sekedar kita untuk memenuhi kewajiban, maka itu harus ditempuh. Da para nabi gen teu anti ka pasar gitu. Yamshuna fil aswaq, berjalan-jalan di pasar. Kemudian di Quran surat Al-Furqan ayat 20 ini sama, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira. Ini sama menggambarkan Nabi itu manusia biasa, Nabi itu makan sebagaimana kita makan, dan juga Nabi pun berjalan-jalan di pasar, baik Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambarannya sama tentang dunia, para nabi pun tidak anti dunia gitu, karena pasar kan diidentikan dengan dunia gitu. Nah, ternyata para nabi pun seimbang hidupnya, tidak menghindari pasar, tidak menghindari perekonomian, tapi dijalani dunia itu. Tapi bedanya adalah kaum muslimin menjalani dunia itu hanya sebatas persinggahan. Ke pasar itu untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib gitu, untuk melanjutkan kehidupan gitu. Jadi tidak anti. Ini menggambarkan Nabi pun sama, para rasul pun sama, mereka melakukan aktivitas perekonomian di pasar. Maka jangan heran nanti agama kita pun mengatur tentang pasar. Bagaimana pasar seharusnya, bagaimana kondisi
di pasar seharusnya seperti apa dalam tinjauan syariat gitu. Kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 29 ini menjadi ayat panduan tentang harus tegaknya dimensi moral dalam perekonomian kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini prinsip yang harus kita pegang teguh ketika kita di pasar, ketika kita melakukan aktivitas perekonomian apapun. Tidak boleh saling memakan harta di antara sesama kita dengan cara batil. Kita harus difahami, kaum muslimin diatur bukan hanya terkait zat makanan yang harus halal, tapi juga caranya juga harus legal, tidak boleh batil. Praktek-praktek yang melanggar syariat itu dikategorikan sebagai praktek batil. Illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali melalui proses perniagaan yang dilakukan suka sama suka. Ini ada hal yang harus kita luruskan terkait dengan antara minkum. Banyak kalangan, tidak sedikit kalangan yang beranggapan nu penting suka sama suka seolah membolehkan hal yang terlarang. Ada abimah ridun itu na ridon di pasti sakitu, abina ridho masihan sakitu gitu. Itu ridho nampi sakitu, padahal akad yang dilakukan misalkan akad ribawi. Itu tidak halalkan akad yang salah dengan adanya saling ridho. Termasuk juga nanti jual beli yang haram tidak menjadi halal dengan sebab adanya saling ridho. Contoh misalkan ibu ngaborong lauk dina balong keneh, dari dun si itu di pasihan sakitu gitu. Jadi otomatis seolah-olah jual beli tersebut menjadi jual beli yang legal, padahal tidak itu. Tidak cukup hanya saling ridho, tapi harus terpenuhinya rukun jual beli, syarat jual beli, syarat terkait barang itu, syarat terkait pelaku itu juga harus terpenuhi. Contoh misalkan transaksi ijon, kan dua orang yang bertransaksi itu saling ridho, ya. Da abi marido meuli peuteuy pentil keneh misalkan atau pentul keneh gitunya, belum berwujud apapun, nemeji gamik lamun peuteuy mah gitunya. Dari doen si ituna ridho, abi ridho, masalah engke kadituna jadi peuteuy sabaraha, eta mah kita lihat nanti we gitunya. Pokokna mah ridho, enggak seperti itu konsepnya gitu. Tapi saling ridho itu harus timbul dari akad yang legal, akad yang benar, serta terpenuhinya syarat dan rukun. Maka kesananya dipastikan akan saling ridho. Itu. Jadi saling ridho bukan pembenar akad-akad yang salah, akad-akad yang batil. Jadi ayat ini sebagai panduan moral, standar etika bahwa kita dilarang untuk saling makan harta di antara sesama kita dengan cara yang batil. Tidak boleh ada kebatilan sama sekali dalam proses transaksi di pasar yang kita lakukan. Kemudian di Quran surat Al-An'am ayat 152, ini pun sama panduan dari Allah Subhanahu wa taala, wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ini juga menjadi panduan etika dan standar moral para pelaku pasar dalam Islam. Tidak boleh mengurangi takaran, tidak boleh mengurangi timbangan, sebagaimana ancamannya di Quran surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan takaran dan timbangan. Maka di kita kan ada badannya sendiri ya, badan metrologi kalau nggak salah ya, di meteran-meterannya atau takaran-takarannya di tera ya, tera itu dipastikan kalau 1000 gram harus benar-benar 1000 gram, dan itu kan diperbaharui ya per berapa tahun sekali tuh? Setahun sekali ya, seperti itu kan ada aturannya gitu ya. Itu untuk memastikan wa auful kaila wal mizan.
Maka dalam Islam ada lembaga pengontrol pasar tuh, lembaga pengawas pasar, namanya lembaga Hisbah. Jadi zaman Rasulullah membuat lembaga, nanti diresmikannya lembaga tersebut di zaman Umar bin Khattab, di kekhalifahan Umar bin Khattab. Secara fungsi Hisbah itu sudah berjalan di zaman Rasul. Ketika Rasul kan berjalan-jalan di pasar, sidak, inspeksi mendadak. Kita kenal yang kisah tukang gandum itu. Ketika Rasulullah lewat ke tukang gandum, beliau memasukkan tangannya, gandum yang di displaynya bagus, ternyata di dalamnya basah dan busuk. Kata Rasul, kenapa tidak engkau tampakkan gandum busuk dan basahmu supaya kelihatan oleh calon pembeli? Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang melakukan gish seperti kamu itu, falaysa minna, maka bukan bagian umat kami. Nah, secara fungsi Rasul menjalankan fungsi hisbah, pengawasan pasar, agar pasar berjalan secara ideal, tidak ada pelanggaran-pelanggaran norma dan etika dan akhlak gitu. Nah, kita pun sama, ada kan lembaga yang suka sidak gitu ya. Ada lembaganya. Dulu mah ada Perindak ya, Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan sidak di pasar. Karena zaman Rasul pun begitu. Zaman Abu Bakar pun seperti itu. Zaman Umar bin Khattab pun seperti itu. Bahkan difungsikan tuh, melalui sebuah lembaga namanya lembaga Hisbah, lembaga pengawas pasar. Maka di zaman Umar lebih ketat lagi. Orang yang ke pasar itu harus paham ilmu agama, dites gitu. Coba lamun ayeuna orang pasar dites juga zaman Umar. Paham tuh kamu teh ilmu muamalah gitunya. Paham tuh tentang ieu cigana mau lulus kabeh gitunya. Moal aya nu di pasar teh gitu. Teu lulus gitunya. Sigana payu kita kursus muamalah gitunya banyak para pebisnis unggul gitu. Nah, karena di zaman Umar tuh seperti itu yang tadi diucapan Umar, la yabiu fi suqina, tidak boleh kamu masuk pasar kami, tidak boleh berjualan di pasar kami, illa qad tafaqaha fiddin, kecuali kamu faham ilmu agama, lulus sertifikasi sebagai pedagang gitu ya, memiliki sertifikat lulus fikih muamalah 9 semuanya gitu. Tentang akad 9, tentang riba 9, geus lulus lah gitunya. Sok aya nama dagang gitu lamun tos lulus mah. Sekarang kan nggak seperti itu tuh, jauh gitu. Nu penting boga duit gitu, maka bisa dagang gitu. Maka kesananya nggak peduli pelanggaran-pelanggaran syariah seperti apapun terjadi, ya karena dari awal tidak digunakan sistem sebagaimana Umar bin Khattab menyaring para pelaku pasar seperti itu gitu. Maka di zaman Nabi, karena sulit untuk membumikan nilai etika, prinsip, norma syariah di pasar, Nabi sampai membuat pasar sendiri kan. Ketika Nabi ke Madinah, pasar yang berkembang atau pasar yang sedang menguasai pasar ketika itu pasar apa? Pasarnya Bani Koinuko kan. Jadi ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, tempat transaksi yang paling besar di Madinah itu namanya suku Koinuko, pasar Bani Koinuko, milik siapa? Yahudi ya. Karena kemudian Nabi awalnya di sana transaksinya, tapi kemudian transaksinya banyak transaksi yang kemudian hari ini dikenal sebagai transaksi terlarang dalam Islam, itu kan dipraktekkan di Madinah tuh. Kenapa Nabi ada naha Rasulullah, Rasul melarang transaksi A, transaksi B, transaksi C, transaksi D. Kenapa? Karena A, B, C, D itu dipraktekkan di pasar, pasarnya orang-orang kafir gitu, pasarnya orang Yahudi. Maka Nabi membuat pasar sendiri itu di Madinah. Musena mah moal bener lah ngaji jeung mereka mah gitu. Nyeun pasar sorangan gitu. Membuat pasar di samping Masjid Nabawi ketika itu. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk bertransaksi di pasarnya kaum muslimin gitu. Sehingga pasar Koinuko kalah pamor pada akhirnya Pak. Jadi pasar Bani Koinuko kalah pamor, sehingga orang-orang yang bukan Islam pun melihat bahwa muslim itu transaksinya menjunjung adab, etika, norma dan kebaikan demi kebaikan, melayani pelanggan harus ramah, full senyum dan sebagainya, maka mereka kembali gitu. Dibanding misalkan transaksi di pasar Koinuko, katakan kalau beli kain itu kan ada bai'ul mulamasah, jual beli cagap rampas, pokoknya manuka cagap kudu dibeli gitu. Boro-boro di beber-beber, aya nu bolong henteu
kacagap ogen geus kudu dibeli gitu. Nah, transaksi seperti itu kan dijalankan oleh mereka, bukan oleh Islam. Maka di Islam dilarang seperti itu. Sok mun ek beuli mah sok we beber tinggalian gitu. Bisi anu teu kaanggo gitu. Kecuali memang ada garansi dari penjual, teu dikitulah da ieu mah geus disegel gitu nya. Mun aya nanaon mah balik deui we garansi kecuali gitu. Tong maksa hoyong dibuka gitu. Fleksibel dalam bab ini gitu. Misalkan abi mah hoyong ditinggali heula, hoyong dibuka heula segelna atau kudu dibeli itu muka segel mah nya. Kan itu mah ada garansi ketika terus dibuka segel ternyata ada nanti ada kekurangan, ada aib, boleh kan nanti dikembalikan. Kalau misalkan barang-barang yang tidak tersegel dan ada kemungkinan aib yang terselip, maka kan dipersilahkan. Kalau misalnya kain dibeber-beber, pilih anu bolong, pilih aya anu gerat, warnana sesuai dan sebagainya, itu mangga. Tapi kalau penjual misalkan geus we anu mangke ka dieu, ya itu juga tidak mengapa. Tapi untuk orang-orang Quraisy transaksinya, untuk orang-orang Yahudi pun transaksinya adalah pokoknya nama salah satunya nu kacagap kudu dibeli gitu. Bai'ul mulamasah, nu kacagap kudu dibeli gitu. Tidak ada celah untuk kita memulah milih barang yang akan kita beli. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi pasar dalam Islam menjunjung tinggi bukan hanya proses transaksinya, tapi di dalam setelah transaksi terjadi pun ada hal yang juga dipastikan supaya antarod minkum, supaya benar-benar transaksi yang terjadinya antarod, suka sama suka. Kemudian kepada hadis Nabi. Hadis Nabi kita awali di hadis tentang doa masuk pasar. Ini secara hadisnya diperdebatkan kesohihannya. Syekh bin Bas mengatakan doif, Syekh Albani mengatakan hasan. Tapi mayoritas lebih mengarah atau lebih menghukumi hadis ini tidak sohih alias doif. Tapi meskipun demikian, kalau secara doa itu para ulama memperbolehkan diamalkan hadis ini, redaksi doa ini dengan tanpa meyakini ini teh dari Nabi, dengan tanpa meyakini keutamaan-keutamaan yang dijelaskan dalam hadis ini. Di hadis ini disebutkan man dakhala suq faqala, barang siapa yang masuk pasar dan dia berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini doa masuk pasar tapi doif hadisnya. Panjang teuing tapi gampil Bu, insyaallah. Karena la ilaha illallah wahdahu la syarikalah terus terang hanya susunannya kan? Susunannya saja yang bermasalah nanti. Lahul mulku wa lahul hamdu kan biasana wa huwa ala kulli syai'in qadir, tanging wakadinya yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gampil insyaallah. Doanya kan mentauhidkan Allah tuh. Jadi ketika kita masuk pasar, hal yang penting adalah ketauhidan kita di pasar itu harus terjaga. Karena bukan tidak mungkin di pasar itu tauhid kita oleng. Ya. Toko batur lebih butut, toko orang alus, tapi tidak menjamin toko orang nu lebih alus lebih payu daripada toko batur nu butut. Ketika toko batur anu rada butut lebih payu daripada toko orang nu lebih bersih, lebih komplit jeung lebih alus, bisa jadi kita protes ke Allah tuh. Nah, hanya Allah orang padahal tokona lebih bersih, lebih halus, lebih komplit nih, tapi nah payu itu, maka boleh jadi nanti timbul hasud. Lah saya tama paling dia make jimat gitu ya. Boleh tuh, nanti hasud tuh mulai muncul. Atau kita tergoda, sugan orang oge kudu make gitu ya. Boa-boa toko orang teh cek orang mah bersih, cek titinggalian anu ek meuli mah kotor gitu ya. Kan loba prasangka itu ya. Meureun mah ieu teh di mata pelanggan mah toko orang teh busuk gitunya, kotor, kumuh dan sebagainya. Padahal orang teh geus bersih rarasaan mah gitu ya.
Maka hati-hati akidah itu jangan sampai oleng. Jadi doanya doa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, jatah rezeki yang Allah berikan di pasar terima dengan penuh kesyukuran. Badai laku 5, badai laku genep, badai laku hiji, bahkan telaku sama sekali, kita sudah ikhtiar maksimal. Adapun hasilnya adalah memang urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan memprotes, jangan mendikte Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biyadihil khairu, di tangannya lah segala bentuk kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa, maha berkehendak. Nah, di hadis ini disebutkan orang yang ke pasar ngadoa eta kata balahu alfa alfin hasanah, Allah catat 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin, dan Allah hapuskan 1 juta kesalahan, 1 juta kejelekan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah, dan Allah naikkan derajatnya 1 juta derajat. Di riwayat yang lain, wa buniya lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Tapi kalaupun hadis ini dhaif, ini tidak mengherankan, karena kebanyakan hadis dhaif itu biasanya bombastis gitu ya, pahalana. Jika iya kan bombastis tuh, 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan, ditingkatkan 1 juta derajat, dibangunkan rumah di surga gara-gara kita berdoa masuk pasar. Maka hadis ini dihukumi hadis dhaif. Tapi tadi para ulama pun bersepakat kalau hanya sebatas doa, mengambil redaksi dari hadis ini dipersilahkan dengan tanpa adanya keyakinan itu doa ti Rasul, dengan tanpa meyakini keutamaannya seperti ini. Pokoknya mah kita zikir secara umum saja. Dimana tadi selaku pedagang yang takwa itu pedagang yang tidak lepas dari zikir, dan doa ketika masuk pasar itu adalah salah satu bentuk zikir, salah satu bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya pun kan gak ada yang salah tuh. La ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu doanya hadis sahih, hadis dhaif. Dhaif, osok ngadoain tetapi kan osoknya gitu. Selama kita tidak meyakini, sebagaimana tidak salahnya kita ketika misalkan mau makan, bismillahnya sudah terucap, bismillah. Heug urang teh ngareteg, ya Allah mudah-mudahan ieu tuangeun jadi tuangeun anu ngajak-jakeun abi. Eta doa sanes. Doa. Ya, eta ge doa. Jadi tidak terlarang secara mutlak tuh. Ketika sudah bismillah terus ngadoa, ya Allah mudah-mudahan ieu tuangeun si ngajak-jakeun abi, si matak abi jadi sehat. Kan eta ge sami-sami doa gitu. Apakah itu jadi terlarang? Kan enggak gitu. Jadi doa itu ada hal yang sifatnya umum. Silahkan. Termasuk dalam bab zikir. Ada zikir khusus? Iya ada. Tapi ada zikir yang sifatnya umum juga ada. Zikir itu silahkan zikir yang banyak. Bahkan ketika lisan kita basah dengan zikir, tidak disebutkan zikir yang mana kan. Yang penting zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita ke pasar gitu. Bukan perkara yang terlarang ketika kita mengucapkan doa gitu. Selama doa tersebut kebaikan, ya mangga. Setidak terlarangnya ketika ibu masuk ke pasar, ya Allah mudah-mudahan hari ini aya rezeki jang abi, kan eta ge doa. Ya, ngan make bahasa Sunda gitu nya. Ngan imam beda make bahasa Arab gitu. Jadi jangan ada anggapan misalkan oh enggak, berarti doa masuk pasar bid'ah, enggak seperti dalam hal ini gitu ya. Pemahaman kita enggak seperti itu. Jadi tapi ada batasannya. Kita tidak boleh meyakini doa ini dari Rasul, tidak boleh juga meyakini ketika doa ini terucapkan maka ada 1 juta kebaikan, 1 juta kesalahan, 1 juta derajat, dan juga akan dibangunkan rumah di surga. Motifnya bukan itu, tapi motif kita adalah melakukan zikir secara umum ketika kita masuk pasar. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasar. Jadi tadi tidak cocok ketika healingnya kita itu ke tempat paling dibenci. Maka ke pasar itu seperlunya. Kalau tukang dagang ya memang keperluannya mendagangkan barangnya. Termasuk juga pembeli, keperluannya adalah membeli barang. Ketika itu sudah terpenuhi, sudah. Karena itu adalah tempat terburuk. Juga tadi menjadi jelas ada relevansinya ketika kita berdoa banyak zikir, karena Rasul menegaskan tempat ini adalah tempat terburuk. Jadi menjadi sebuah nyambung, lamun orang pergi ke tempat terburuk, kita mempersiapkan diri kita dengan banyak berdoa. Itu. Orang jangan merasa jongjon ketika kita pergi ke tempat terburuk. Sok bapak jeung ibu lamun ke tempat nu pikasieun gitu. Sok sabisa-bisa kan nya. Full doa kan nya. Ah cenah abi mah sabisa-bisa we cenah dibaca kan ngadoa gitu nya. Masalahnya kita menempatkan pasar itu bukan tempat yang paling serem gitu ya. Bukan tempat serem gitu pasar itu. Padahal Nabi mengatakan tempat terburuk. Tapi tadi meskipun tempat terburuk artinya bukan berarti lamun kitu orang ulah ke pasar, bukan. Kesimpulannya bukan itu. Tapi kesimpulannya ketika kita harus ke pasar, maka ya seperlunya, ya kita harus memiliki pengendalian diri, memiliki ilmu syariat yang cukup agar kita tidak terjatuh kepada kebencian-kebencian Allah. Agar kita tidak terjatuh kepada perilaku yang dapat mengundang benci dan murkanya Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di pasar. Karena pasar itu Bapak Ibu, ketika kita tidak memiliki panduan agama, maka pasar itu hawana tiis atau panas. Panas kan? Kurang-kurang mah panas gitu. Pokoknya mah asal menang duit, asal jadi duit gitunya. Itu pasar. Paduli erek ngajejek batur gitu. Erek nyingraikeun batur jika kumaha, nu penting orang menang duit gitu, nu penting jadi duit. Nah itu di pasar gitu. Maka ketika kita mengatakan tempat terburuk dan kita otomatis harus memiliki perlindungan diri yang kuat, maka menjadi sesuatu yang logis itu. Logis ketika ada doanya gitu. Meskipun tadi doanya doa yang ternyata hadisnya hadis dhaif itu. Tapi kita diberikan panduan pedagang yang baik itu adalah yang tadi di An-Nur 37. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Zikir itu senantiasa harus ada. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini, qauluhu ahabbul bilad ilallah masajiduha, perkataan Nabi bahwa sebaik-baik tempat adalah masjid, li'annaha, karena sesungguhnya masjid buyutut ta'at wa asasuha ala taqwa. Karena masjid mah tempatnya, rumahnya ketaatan dan asas-asas ketakwaan. Kalau kita berada di masjid, kita merasa dekat dengan Allah? Ya. Merasa jauh dari dosa? Iya. Sakinah, tenang hati kita? Tenang, saking tenang lagi nunutan kan di masjid banyak Pak. Gitu. Karena tenang gitu. Allah berikan ketenangan gitu di masjid. Maka noh yang tenang mah ka masjid Pak. Ya. Hutang ingat? Henteu nya, poho saking tenang nah kan di masjid mah poho sagala rupa gitu. Nah, jadi masjid itu tempatnya ketaatan dan asas ketakwaan. Meskipun sekarang tidak aneh masjid itu menjadi sarang maksiat misalkannya. Nu mesum di masjid aya eta mana udzubilahnya tempat terbaik dipakai mesum gitu ya. Nah, itu mah untuk orang-orang tertentu, tapi secara umum masjid itu adalah buyutut ta'at. Kita akan lebih mudah dikondisikan ketaatan kita, kedekatan kita dengan Allah ketika kita berada di masjid. Berbanding terbalik ketika kita berada di pasar. Kalau kita berada di pasar, ingat akhirat, ingat dunia. Ingat dunia kan? Ingat maut mau di pasar. Jarangnya. Di pasar mah siga ek hirup 1000 tahun deui gitu nya. Gak inget tuh perkara-perkara akhirat di pasar mah tuh. Jarang gitu, jarang emut.
jarang emut perkara akhirat. Tapi lamun orang di masjid bawa anak tepan, kumaha orang mesin maut dan sebagainya. Tapi di pasar makan lamun kitu oge moal semangat gitu dagang nanya. Kumaha orang mun maut moal bener oge dagangna gitu. Dan memang hawa dunia gitu di pasar mah. Qauluhu wa abgadul bilad, sementara firman sabda Rasul, perkataan Rasul, abgadul bilad ilallahi aswaquha, tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya, li'annaha mahallul ghish wal khida, karena sesungguhnya pasar itu tempat ghish. Ghish itu yang tadi menyembunyikan cacat barang, padahal cacat barangnya dijual, disumputkeun. Padahal gandum teh busuk, gandum teh basah, tapi disumputkeun dihanap anu ditinggalikeun nama anu bersihna, anu garingna gitu. Itu ghish. Nu diasahana amis, anu dikilona hasem atau tiis, itu pun ghish gitu, sama. Falaisa minna ancamannya. Jika sederhana tapi bukan perkara sederhana, bukan bagian umat kami. Falaisa minna, bukan bagian umat kami. Siapa orang yang melakukan ghish? Di mana ghish itu terjadi? Di pasar. Kalau ghish di online itu juga bisa jadi makin banyak, karena peluang ghish di dunia online itu lebih mudah dibandingkan ghish di dunia nyata. Tinggal temongkeun we foto A anu dijual, foto B gitu. Kan ada orang yang kemarin viral tuh beli iPhone 3 juta, ternyata anu dikirim mainan kan ya. Nah seperti itu mah bukan ghish lagi gitu. Tapi ghish yang sederhana itu misalkan kita display foto produk yang A, hasil editing yang canggih misalkan, teknik fotografinya keren, padahal barang biasa, tapi dikesankan barang yang luxury misalkan ya, menjadi terkesan mewah gitu. Maka itu pun hati-hati. Kalau Anda penjual online, ya sederhana saja dalam proses editingnya. Jangan terlalu menimbulkan kesan barang ini menjadi barang yang membuat ekspektasi pembeli itu di luar nalar gitu ya, berlebihan gitu. Ekspektasi pembeli teh angka 10, padahal barang nu dijual ke orang angkana 3 gitu. Itu kan terlalu gitu. Atau misalkan kita menggunakan foto produk, foto profil barang kita itu diedit dengan dipakai oleh selebriti misalkan. Padahal barang kita nggak ada tuh BA-nya, brand ambasadornya bukan artis itu. Kita belum punya misalkan brand ambasadornya, tapi kita hanya nempelkan foto kita, produk kita di artis tertentu. Itu pun ghish. Karena menggiring opini masyarakat, orang membeli itu, dia beli barang itu si artis ieu gen make gitu. Si artis ieu anu ngapromosikeunna gitu. Itu menjadi hal yang bisa jadi ghish. Hari ghish produk A dibere produk B mah otomatis eta mah ghish pisan gitu ya. Itu ghish. Di pasar mahalul ghish, wal khida dan penipuan, war riba dan tempat riba, wal aimanil kadhibah dan tempat sumpah palsu, wa ikhlafil wa'd tempat mengingkari janji, wal i'rad an dzikrillah tempat berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, tempat lalai pasar, tempat berpaling dari zikir kepada Allah kecuali untuk orang tertentu tadi, wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Jadi kenapa pasar diidentikan dengan tempat terburuk, tempat paling dibenci Allah kata Nabi? Maka penjelasan Imam An-Nawawi ini menjadi jelas karena di pasar itu pada intinya tempat sarang dosa, tempat berkumpulnya segala bentuk dosa. Maka makna dari hadis ini, masjid mahallu nuzulir rahmah wal aswaqu didduha. Kata Imam An-Nawawi, pemaknaan hadis ini bahwa masjid-masjid adalah tempat turunnya rahmat, sementara pasar-pasar itu sebaliknya. Tapi agak kurang sependapat dengan pernyataan pasar itu seolah bukan tempat turunnya rahmat, karena ada pernyataan Rasul, rahmat pun bisa turun di pasar kan, ketika kita mempraktekkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Di hadis Bukhari disebutkan
rahimallahu rajulan, jelas tuh. Allah merahmati kepada seseorang yang samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Orang yang bermudah-mudah, penuh toleran ketika menjual, penuh toleran, bermudah-mudah ketika membeli, penuh toleran dan bermudah-mudah ketika menagih hutang. Dan ini bisa jadi aktivitasnya kan di pasar. Jadi Allah menurunkan rahmat. Jadi dalam hal ini aswak, pasar-pasar adalah kebalikan, bukan tempat turun rahmat. Saya secara pribadi agak kurang sependapat, karena hadis yang lain mengatakan tadi rahimallahu rajulan, Allah juga menurunkan kepada orang-orang yang transaksinya benar, transaksinya sesuai dengan syariat Islam, samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Mungkin ini Imam An-Nawawi secara umum gitu ya, secara umum bahwa pasar itu ketika apalagi tidak berilmu, maka dia susah untuk menjadi tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mungkin secara general Imam An-Nawawi mendefinisikan pasar itu bukan tempat turunnya rahmat, tapi untuk hal-hal yang spesifik pasar pun bisa menjadi tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadis sebenarnya asar itu perkataan sahabat. Jadi kalau hadis perkataan Rasul, kalau asar perkataan sahabat. Asar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Salman Al-Farisi berkata, sahabatnya Salman Al-Farisi. Jadi asar di sini berarti perkataannya Salman Al-Farisi, seorang sahabat. La takunanna ini istata'ta awwalam man yadkhulu suq wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'rakatus syaitan wa biha yansibu rayatahu. Jika engkau bisa, jangan sekali-kali menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan yang paling akhir keluar darinya, karena disitulah medan pertempuran dengan setan dan di sana setan menancapkan benderanya. Jadi diusahakan kalau bapak ibu harus ke pasar, jangan menjadi orang pertama dan juga jangan menjadi orang terakhir yang keluar gitu, kata Salman Al-Farisi, karena pasar tempat setan menancapkan benderanya. Kan di keterangan yang lain ketika kita pergi ke masjid, kita diikuti oleh malaikat sambil membawa bendera. Ketika kita pulang dari masjid, malaikat pun mengikuti kita sampai ke rumah kita tuh. Begitupun ketika ke pasar tuh, berarti kita diikuti oleh setan tuh. Maka ketika kita tadi minimalnya bismillahirrahmanirrahim jangan pernah terlewat tuh, ketika kita melangkahkan kaki ke pasar. Supaya apa? Supaya langkah kita tidak diikuti setan. Akan jauh lebih mudah jika kita dari awal menghindari pergerakan setan dibanding kita tidak merasa aman dari pergerakan setan. Orang tengah rasa aman ke pasar teh tara ngadoa bismillah gitara gitunya. Mau ka toko tara make bismillah gitu. Pokoknya mah tara make doa. Itu bahaya tuh. Karena bisa jadi setan akan menyertai kita. Jadi atoh gitu setan mah. Kan di keterangan kan disebut aya nu setan nu lintuh, aya setan nu begung kan ya. Pernah ibu dengar nu itu? Anu lintuh mah kumaha? Setan nu lintuh mah kan dia menemani orang yang ketika makan dia tidak membaca basmalah. Juga setan yang dia memiliki tempat tinggal ketika dia pulang pergi ke rumah tanpa mengucapkan salam gitu ya. Maka kita keluar bismillah, masuk lagi ke rumah salam, ada atau tidak ada orang. Kita kan anjurannya seperti itu supaya setan kita tidak ikut masuk gitu. Hatta dalam berhubungan badan sekalipun kan ada doanya. Supaya apa? Supaya setan temilu ngopi gitu ya. Kunaon budak bantangul bisa jadi diopi ku setan bebarengan gitu ya. Karena lupa berdoa. Maka dahsyatnya doa itu seperti itu tuh. Maka doa mukhul ibadah, doa itu saripatinya ibadah. Maka biasakan kita untuk menghafal-hafal doa-doa yang maksur, apalagi bersumber dari Rasulullah. Minimal doa yang menyertai perilaku keseharian kita saja kita hafalkan doanya.
kita masuk pakaian, kita berdoa supaya setan sinataranjang gitu, untung sarua gitu, anu setan teh di baraju garining gitu ya. Biarkan setan itu menjadi setan yang kucel gitu, kumel, dekil gitu, teu di baju, teu dibere dahar dan sebagainya. Ulah imah setan teh lalintuh jeung garining gitu ya. Karena ketika dahar habak wae dahar tuh bismillah, setan ngilu dahar gitu. Ka imah teu salam, setan ada tempat berteduh gitu. Meskipun kita cenah teu kabayang, enggak ada, memang seperti itu kan yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kalau bukan dikabarkan oleh Rasulullah, kan ini perkara yang di luar nalar kita gitu. Tapi karena menghabarkan Rasulullah, ya kita ikuti. Ya minimal tadi ke pasar berdoa, terang doa anu tadi bismillah juga insya Allah sudah cukup gitu. Kita berlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Salman Al-Farisi bahwa pasar itu tempat setan menancapkan benderanya, tempat kongkow-kongkow setan teh di pasar gitu. Maka jangan betah-betah. Ketika sudah selesai, maka ya sudah. Bapak pun sama, ketika jam kerja, jam pasar tutup, ya sudah saja tutup gitu ya. Ingin betah-betah teuing gitunya di pasar teh. Kemudian nomor 4, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Asy-Syaukani, yaitu hadis tentang qalan nas ya Rasulullah ghala as-si'ar fasa'ir lana, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal musa'ir al-qabidul basitur razik wa inni la arju an alqallaha wa laisa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fidamin wala malin. Hadis ini tentang bahwa pernah terjadi di Madinah gandum itu mahal, dan para sahabat laporan ke Nabi. Anas bin Malik yang bertugas menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, manusia menginginkan engkau untuk menetapkan harga seiring dengan harga gandum yang sedang tinggi. Jadi harga gandum sedang di luar batas kewajaran, sehingga manusia sok atuh ka Nabi cobian supaya Nabi sebagai pemimpin, sebagai imam untuk menetapkan kepada orang pasar, membuat kebijakan penetapan harga itu. Tapi apa kata Nabi? Innallaha huwal musa'ir, Allah lah yang menetapkan harga. Maka sebenarnya pernah saya sampaikan, harga bawang segitu per on, per kilo, harga bawang daun, cabai merah dan sebagainya sakitu-sakituna, eta teh saha anu ngadamel harga? Allah. Innallaha huwal musa'ir, dengan syarat harga itu terbentuk secara normal mengikuti hukum ekonomi yang berlaku, bukan karena adanya penyimpangan moral para pedagang di pasar. Jadi kalau misalkan contoh harga normal itu dipengaruhi secara hukum ekonomi permintaan dan penawaran kan, semakin tinggi permintaan, yang lainnya dianggap tetap, maka harga akan naik. Kunaon di masa lebaran harga-harga naik, permintaan naik, karena ada masyarakat yang di hari biasa tidak ada budget untuk belanja ke pasar, tidak ada budget untuk beli daging, sayuran, bolu dan sebagainya. Di lebaran mah ada, karena banyak aliran uang zakat, infak, sodakoh mengalir. Tadi nama keseharian mah teu aya budget yang beli baju, budget yang beli cat, budget yang beli taraje sekalipun gitu ya. Kan di lebaran mah segala naik tuh, segala ada permintaannya. Nah di saat itu hukum ekonomi berlaku, naik tuh harga-harga. Nah di saat seperti ini haram hukumnya negara itu untuk campur tangan mempengaruhi kebijakan harga. Contoh tadi gandum, puguh gandum teh kunaon mahal, permintaan naik, plus misalkan gagal panen ongkoh, sehingga penawaran kurang ya. Tambah momennya misalkan lebaran gitu, permintaan naik, maka harga meningkat gila-gilaan. Misalkan harus sama gandum teh 20.000 per kilo, ini misalkan 50 per kilo ilustrasinya. Maka sahabat meminta Rasul tetapkan atuh ku anjeun di pasar teh gandum teh ulah 50.000 teuing, 30 we atuh gitu.
Maka Rasul ngajawabna innallaha huwal musair. Allah lah yang menetapkan harga. Maka di teori ekonomi konvensional sedikit kita bandingkan, ada teori invisible hand, ya. Tangan tidak terlihat. Eta teh saha? Allah eta teh nya. Ngan gengsi wungkul nyebutkan Allah gitu. Maka diganti harga teh dipengaruhi oleh invisible hand, ada tangan yang tidak terlihat gitu. Nah padahal mah si Adam Smith teh nyebut tuh atuh eta teh Allah gitu nya. Ngan gengsi yang buat Allah mah gitu, ngeswe tangan yang tidak terlihat gitu. Nabi mengatakan jauh-jauh hari innallaha huwal musair, Allah yang menetapkan harga. Sebagaimana Allah yang menggiring pembeli akan membeli ke warung siapa gitu. Sok bapak ayeuna misalkan bade membeli sesuatu, di depan bapak ngajejer tukang dagang. Mobil bapak eureun di mana, kahayang bapak atau kahayang Allah tuh? Kahayang Allah kan? Kahayang bapak mah dina mobil jeung istri teh. Mama nu mana mah? Kela nu mananya? Nu ieu gitu. Ah sanes maju deui. Nu ieu gitu. Lah keula asa mending belah ditu we. Jug-jug eureun ke belah dieu atau balik deui muter gitu nya. Karena teh Allah gitu. Kadang urang mah hoyong A jadi jajan C gitu, sering teh gitu. Kan sering gitu. Dina ieu mah pikiran teh jajan empe-empe tapi jajanna cilok. Ya. Sabalikna niat teh jajan cilok tapi ternyata jajan PMP gitu. Karena Allah tuh yang menggerakkan hati kita untuk memberi rezeki kepada siapa tuh. Jadi untuk mendistribusikan rezeki itu ke siapa, Allah sebenarnya menggerakkan tuh. Jadi kata Nabi innallaha wal musair, al-qabidul basit, termasuk yang mencurahkan rezeki juga menyempitkan rezeki. Warrazik, dan pemberi rezeki. Wa inni la arju, dan aku berharap nanti bertemu dengan Allah, tidak ada satu orang pun yang menuntutku atas kezaliman dalam darah dan masalah harta. Zalim dalam bab harta bagaimana dihubungkan dengan tadi? Misalkan ketika harga gandum 50.000 per kilo katakan, terus Nabi membuat kebijakan, sudah wahai tukang dagang gandum semuanya, jangan dijual gandum kecuali di harga 25.000, harga eceran tertingginya misalkan. Kan ini mendolimi tukang dagang. Cek tukang dagang teh, ya Rasul meureun abi teh ti dituna ge 35.000, ayeuna ku anjeun ketentuan pemerintah harus menjual di 25.000, boro-boro untung atau tekor 10.000 gitu. Nah Nabi nggak mau menghindari itu. Keun we tamah harga sesuai dengan yang kita sebut di teori mah mekanisme pasar gitu. Keun we tamah diserahkeun ka pasar secara langsung, kecuali kalau ke harga itu terjadi karena ada campur tangan orang-orang yang zalim. Misalkan minyak mahal karena aya penimbunan, maka negara harus itu mah harga teh supaya 50.000 per liter, maka negara tetapkan 30.000 per liter. Kenapa? Karena 50.000 nage ieu mah da lain gara-gara salah pasokan, sanes gara-gara permintaan, tapi gara-gara ada pemain yang nakal misalkan mempermainkan harga. Eta mah wajib pemerintah teh Pak, ya, turun tangan. Nah, ini hadis tentang tas'ir. Ketika kondisi normal sesuai permintaan penawaran, itu Nabi tidak mau biarkan ke mekanisme pasar seutuhnya. Kemudian nomor 5 dan nomor 6 hadis tentang larangan. Nomor 5 hadis larangan tentang jual beli habalul habalah. Jual beli habalul habalah itu pernah saya terangkan, jual beli calon anak unta dari anak unta yang sedang dalam kandungan ibunya. Jadi ia mah saking visionernya orang kafir Quraisy, ya. Saking pinterna orang kafir Quraisy, can nu eueuh ge bisa jadi duit gitu, ya. Kita makan menjual anak unta yang sedang dalam kandungan pun nggak boleh, karena jual beli goror teh ya. Ia mah bukan anak yang sedang dalam kandungan, tapi calon anak yang nantinya menjadi anaknya dalam anak kandungan itu, ya. Berarti calon incu gitunya. Pak, iya mah tos anu mesen engke we nya anakna anu ieu gitu. Tapi artosna mah ayeuna gitu. Nah, itu habalul habalah. Itu luar biasa. Nging diturutan. Ya. Buat teuing anu lahir teh jalu atau bikang gitu ya. Buat teuing paeh tengah jalan, buat teuing ke kumaha gitu ya.
tapi iya terus jadi duit. Nah itu habalul habalah. Kemudian yang keenam, hadis tentang bai'ul muhaffalat khilabatun wala tahillul khilabah li muslimin. Jual beli muhaffalah adalah khilabah, penipuan, dan penipuan tidak halal bagi seorang muslim. Muhaffalah itu tadi jual beli ijon, istilahnya jual beli muhaffalah, jual beli barang yang masih pentil, buah nu masih pentil keneh, belum siap panen, boro-boro asak gitunya, masih kene kembang gitu, terus dijual, terus diborongkeun, terus dipeser, itu nggak boleh. Itu penipuan. Penipuannya di mana? Yang tadi boleh jadi terjadi nanaon buah tehnya, boleh jadi sedikit, boleh jadi banyak. Ada yang tertipu pasti satu sama lain gitu. Salah satu di antara keduanya ada yang tertipu dipastikan. Nah sebenarnya banyak hadis-hadis tentang itu, tapi insya Allah sudah terbahas di pertemuan selanjutnya. Pasar pada masa Rasul belum bisa disampaikan karena waktunya sudah habis. Amanatnya sampai 9:30. Ada pertanyaan? Mangga. Bagaimana hukumnya menjual jasa tapi di bawah harga pasar? Misal pada konsumen pertama harganya sesuai harga pasar, yang kedua didiskon tapi di bawah harga pasar. Membedakan harga gitu. Membedakan harga berarti diskriminasi harga. Sebenarnya boleh saja kita mendiskriminasi harga, tapi diusahakan jangan di majelis akad yang sama, sehingga berpotensi nanti akan terjadi uyubur ridho, cacat ridho. Urang masak itu gening, nah urang masak itu si eta teh, nah itu bisa jadi cacat ridho tuh. Seperti punten jual beli di dalam bus ya, sering saya contohkan. Itu kan diskriminasi harga. 20.000 10, 20.000 10, 20.000 10 gitu ya. Teu anu meuli 20.015, aya nu meuli hiji gitu ya. 20.015, 20.015, aya nu meuli tiluan. 20.020, 20.020 terus naik kan? Ya, padahal di satu majelis akad tuh. Pada akhirnya karena loba keneh 20.030, terakhir ieu mah panyaepan 2040, 2040 gitu ya. Ceuk nu 20.010 hanya kal aing meuli tadi gitu ya. Itu kan uyubur ridho tuh, cacat ridho tuh. Itu tidak akan barokah tuh. Maka pastikan, perhatikan, kalaupun kita mau diskriminasi harga lah yang menyebabkan orang tidak cacat ridho. Misalkan pembeli pertama jalmina jagjag, kata wisna beunghar dan sebagainya, kita harga normal. Nu kadua nu datang aki-aki atau nini-nini misalkan. Meskipun ada orang yang dijual seperti tadi, oh eta mah meureun pedahkan ini jeung aki-aki karunyangeun, anger kan kita pun enggak merasa cacat ridho tuh ya. Kena baik, berarti eta mah tukang dagangna alus gitu ya. Isuk deui mah urang nyamar jadi nini jeung aki-aki misalkan. Mun yang harga sakitu mah. Nah, jadi sebenarnya pada prinsipnya menimbulkan adanya potensi cacat ridho atau tidak. Kalau tidak ada potensi untuk cacat ridho, maka silahkan. Sebagaimana kan perbedaan harga early birdnya. Nah seperti itu, early bid ya, harga awal gitu ya, yang pang duluana 5 orang pendaftar pertama, 10 orang pendaftar pertama. Nah seperti itu kan berbeda harga tuh. Yang pertama mah 150, nu ieu mah 300 misalkan. Itu kan juga beda tuh. Jadi secara prinsip mangga wae sebenarnya diskriminasi harga, cuman pastikan cacat ridhonya harus benar-benar dijauhi. Yang tadi kan yang membeli 150 tiket dengan membeli 250 nggak cacat ridho. Kenapa? Oh saya mah ada panggilan daftarna gitu ya. Jadi memaklumi itu dengan adanya perbedaan seperti tadi. Seperti itu. Mangga Pak. Ya. Cocok. Itu sebenarnya belum terjadi akad ya. Baru sebatas tawar menawar. Kemudian kita pas di akhir keputusannya gening asa kurang sreg. Maka itu masih diperkenankan lanjut atau batal. Tapi dah sieun ngamuk tukang jualna gitu nya.
maka eta mah antisipasi we. Bapak ketika misalkan pas bade batal teh langsung ngabelecet gitunya. Ari sieun mah gitu. Secara hukum syariat gak apa-apa soalnya gitu. Secara hukum syariat walaupun itu mah jelas belum terjadi akad, sudah terjadi akad sekalipun ketika kita masih dalam tempat majelis akad, maka kita boleh untuk membatalkan. Namanya khiyar dulu kan ya, khiyar majelis gitu. Meskipun kita sudah di artosan, barang tos saya diurang, artos tos dipasikeun, tapi ternyata kita berubah pikiran. Papunten abi teh robih pikiran, bade diuihkeun deui. Kalau dia faham tentang khiyar maka mau ngambek Pak. Tapi lamun dia ngambek berarti dia tidak faham syariat. Gitu. Sebenarnya Bapak pun menggunakan hak Bapak sebagai khiyar tadi. Komo ieu mah namanya proses tawar menawar. Ngan jiga nu nya gitu tawar menawar nanya. Sehingga prosesnya cek penjual teh husnudonna mendekati deal lah gitunya. Erek deal ada atoh pan penjual lamun bade deal mahnya. Tapi ternyata Bapak teh kita mau jadi punten ngeprank gitunya. Maka teu sawios saleresna Pak. Jadi tapi lamun pertimbangan sieun ngamuk terus Bapak teu enak, misalkan teu enakan terus ku Bapak digaleuh nyaeta gitu sawios mangga gitu. Tapi lamun Bapak batal henteu menyalahi syariat gitu. Batal meser, batal akad gitu nya. Boro-boro batal akad, tos akad dibatalkeun ogen kaci gitu. Ketika masih dalam majelis akad gitu Pak. Ibu-ibu aya daya cekap urang cekapkeun we ka dieu aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.